Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang strategi mengembangkan kompetensi dasar menjadi indikator. Baik, saudara bisa membaca untuk kompetensi dasar kelas 7, KD 4.2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Nah, apabila ada kompetensi dasar seperti ini, saudara bisa harus memaknainya terlebih dahulu. Jadi harus memahami apa maksud dari kompetensi dasar ini. Yang pertama, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Nah, jadi saudara harus tahu dulu jenis teksnya ya. Ini khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini teks apa? Ini adalah teks deskripsi ya. Kemudian disajikan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, jadi bisa disampaikan secara lisan dan bisa pula ditulis. Nah, jadi kita harus cek dulu nih di silabusnya. Nah, ternyata di silabusnya maksudnya adalah teks tulis ya. Jadi gambaran kasaran dari kompetensi dasar ini adalah menulis teks deskripsi. Nah, menulis teks deskripsi, kenapa saya katakan menulis? Karena menulis itu sama dengan menyajikan data, gagasan, dan kesan. Jadi dalam tulisan itu harus ada data. Ya, data itu bisa menjadi rujukan dari gagasan saudara. Kemudian saudara bisa menyajikan kesan. Nah, teksnya dalam bentuk teks deskripsi. Nah, lalu apa saja indikatornya? Nah, kita ulas dulu nih, apa yang dimaksud dengan indikator? Nah, indikator itu adalah penanda dari tercapainya sebuah kompetensi dasar. Jadi kalau kompetensi dasar ini, gambaran kasarannya adalah menulis teks deskripsi, nah, begitu ya. Jadi tujuan atau goal akhir dari kompetensi dasar ini kan siswa mampu menulis teks deskripsi. Nah, teks deskripsi yang dia tulis itu harus menggunakan struktur yang baik dan benar, serta kebahasaannya juga baik dan benar. Jadi tidak asal-asalan teks deskripsi gitu ya. Nah, indikator itu adalah penanda ketercapaian dari tujuan akhir pada kompetensi dasar tersebut. Nah, ketika tujuan akhirnya adalah siswa dapat menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks deskripsi, maka untuk mencapai tujuan akhir itu, tanda-tandanya itu namanya indikator. Dan indikator itu harus dapat diukur. Oleh sebab itu harus menggunakan kata kerja operasional. Itu seperti yang sudah saya jelaskan ya pada 2 pertemuan yang lalu bahwa salah satu cirinya adalah menggunakan kata kerja operasional atau kata kerja yang dapat diukur. Misalnya yang saya tampilkan di sini. Ada menentukan, menyusun, mengorganisasikan, menyajikan, semuanya dapat diukur. Kenapa saya katakan dapat diukur? Karena dapat dilihat ketercapaiannya. Ketika siswa dapat menentukan topik, ya, mana topik yang sudah ditentukan, maka siswa bisa menunjukkannya. Lain halnya ketika siswa menggunakan misalnya ya, guru ketika membuat perangkat pembelajaran, ketika menyusun indikator, menggunakan kata kerja misalnya siswa dapat mendiskusikan. Nah, diskusi itu kan tidak bisa diukur, ya. Memahami juga tidak bisa diukur. Kenapa tidak bisa diukur? Karena yang tahu paham atau tidak itu hanya dirinya sendiri, ya. Misalnya saya bertanya kepada saudara ya, apakah saudara paham? Anda jawab, saya paham Bu, gitu ya. Nah, saya percaya gitu aja nih, ya karena pemahaman itu tidak bisa diukur. Gitu. Kecuali kalau saya tanya ya, kalau Anda paham silakan sebutkan. Nah, jadi ketika Anda menggunakan kata kerja operasional sebutkan, menyebutkan gitu, maka itu adalah kata kerja operasional karena bisa diukur. Nah, kita lihat di sini ya, untuk
kompetensi dasar 4.2, kita kembali ke sini, silakan fokus. Nah, indikator yang pertama adalah menentukan topik. Ya, jadi topik harus ditentukan dulu. Kemudian menentukan isi teks dari topik, isinya apa. Menyusun kerangka, nah, jadi disusun kerangkanya. Mengorganisasikan teks, dari kerangka itu disusun lagi atau diorganisasikan, ya harus urut agar strukturnya itu tepat. Yang terakhir menyajikan teks deskripsi secara tertulis atau menulis teks deskripsi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari indikator pada kompetensi dasar 4.2 kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, lalu apa saja strategi untuk mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar? Yang pertama, Anda bisa menggunakan struktur hierarkial. Nah, hierarkial itu apa? Hierarkial itu ada urutannya ya, atau prasyarat, ada tingkatannya. Jadi misalnya pada mata pelajaran matematika di SD ya, ketika siswa belajar perkalian gitu, sebelum siswa belajar perkalian dia harus khatam terlebih dahulu penjumlahan dan pengurangan. Nah, oleh sebab itu siswa mampu menghitung penjumlahan bilangan dan siswa mampu menghitung pengurangan bilangan, itu menjadi indikator prasyarat ya dari indikator utama atau goal utama, tujuan utama, yaitu siswa mampu menghitung bilangan perkalian begitu. Nah, itu struktur yang pertama, hierarkial. Jadi ada prasyarat. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur prosedural. Kalau struktur prosedural ini harus ada prosedurnya, berdasarkan prosedur. Contoh yang ada di sini ya. Ini sama seperti contoh yang tadi saya sampaikan ya. Jadi contoh KD 4.2 tadi itu adalah contoh pengembangan indikator berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan strategi prosedural. Kalau orang menulis, dalam konteks ini adalah menulis teks deskripsi, maka prosedurnya memang seperti ini. Jadi menulis itu memang langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua adalah menentukan isi, yang ketiga menyusun kerangka, mengorganisasikan teks, sampai akhirnya siswa bisa menulis. Nah, itu adalah prosedur, ya, langkah-langkah. Jadi untuk mengembangkan indikator bisa menggunakan strategi prosedural. Baik, selanjutnya adalah struktur pengelompokan. Nah, struktur pengelompokan ini indikatornya tidak saling berkaitan. Nah, jadi ini bisa tercapai satu persatu nih, tanpa ada prosedur, tanpa ada prasyarat. Contoh, pada kompetensi dasar di sekolah dasar ya, menjiplak berbagai bentuk. Nah, kalau kompetensi dasarnya seperti itu, saudara bisa mengembangkannya menjadi berbagai indikator. Misalnya yang pertama menjiplak lingkaran, yang kedua menjiplak gambar, yang ketiga menjiplak huruf. Nah, jadi menjiplak lingkaran, gambar, dan huruf itu adalah indikator dari kompetensi dasar menjiplak berbagai bentuk. Karena lingkaran, gambar, dan huruf itu adalah berbagai jenis bentuk. Begitu ya. Jadi satu indikator dengan indikator yang lain ini memiliki pengelompokan yang berbeda-beda. Baik, yang terakhir saudara bisa menggunakan struktur kombinasi. Nah, struktur kombinasi ini bisa pula merupakan kombinasi antara prosedur dan pengelompokan ya, contohnya. Ya, kita baca di sini. Untuk indikator di sini contohnya yang pertama, menyusun bagian pembukaan, menulis kalimat-kalimat di bagian pembukaan. Ini adalah kompetensi dasar menulis ya, menulis sebuah teks gitu ya. Indikator pertama menyusun bagian pembukaan, menulis kalimat-kalimat bagian pembukaan. Yang kedua menyusun bagian inti, ya ini bukan ini ya, inti. Menulis kalimat-kalimat bagian inti dan menyusun bagian penutup, menulis kalimat-kalimat bagian penutup. Kenapa dikatakan di sini adalah struktur kombinasi? Karena bagian pembukaan, bagian inti dan bagian penutup itu merupakan strategi pengelompokan, ya. Tapi dalam realisasinya ketika orang menulis sebuah teks, dia pasti menulis secara prosedural, itu adalah bagian awal dulu, bagian inti, dan bagian akhir. Dan bagian awal itu adalah bagian pembukaan, gitu. Ya, jadi untuk struktur kombinasi ini adalah menggabungkan ya dari beberapa strategi pengembangan
kompetensi dasar menjadi indikator. Ya. Nah, ini yang akan menjadi aktivitas saudara pada pekan ini. Ya, di sini ada tabel. Contoh ya, ada kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi teks LHO yang akan dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Nah, jadi saudara harus tahu dulu, ini 3.1 itu kompetensi apa? Pengetahuan ya. Nah, kalau 4.1 adalah kompetensi keterampilan. Di sini ada kata kerja operasional adalah mengidentifikasi, lalu jenis teksnya adalah teks LHO. Kemudian 4.1, kompetensi keterampilan, menginterpretasi isi teks LHO. Jadi ini jenis teksnya sama, ya, hanya saja 3.1 itu aspek pengetahuan, 4.1 adalah aspek keterampilan. Kemudian di kolom kedua ada kompetensi. Kompetensinya di sini saudara tuliskan berdasarkan kata kerja operasional yang ada pada kompetensi dasar. Jadi kompetensi 3.1 ya adalah mengidentifikasi. Kompetensi dari 4.1 adalah menginterpretasi. Lalu materinya apa saja? Materi ini bisa saudara ketahui setelah saudara mengembangkan kompetensi dasar ini menjadi indikator. Dari indikator ketujuan, maka saudara bisa menentukan materinya. Nah, materi dari KD ini adalah isi pokok laporan hasil observasi yang meliputi pernyataan umum, hal yang dilaporkan, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan maksud isi teks. Kemudian ruang lingkupnya adalah laporan hasil observasi. Nah, ini merupakan jenis teksnya, gitu ya. Kemudian saudara bisa melihat tabel di sini, kata kerja operasional ada KD mengidentifikasi teks LHO ya, yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Indikatornya mengidentifikasi struktur, mengidentifikasi ciri bahasa, mengidentifikasi tujuan. Nah, kalau dari indikator ini berarti indikator dengan strategi apa? Strategi pengelompokan ya, yang tadi. Nah, kita kembali ke slide sebelumnya nih ya. Coba ya. Nah, jadi berdasarkan indikator yang ada di sini, saudara bisa mengembangkannya menjadi materi di tabel yang sebelumnya di sini, gitu ya. Kemudian yang 4.1, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Indikatornya yang pertama menjawab pertanyaan terkait isi teks, menjelaskan makna, mempresentasikan. Nah, kalau di sini berarti menggunakan strategi prosedural, ya. Baik. Ya. Lalu, untuk materi dari kompetensi dasar bisa berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kalau fakta, misalnya adalah nama-nama tempat, nama-nama objek, misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, ketika saudara mengajarkan berbagai jenis novel kepada siswa Anda kelak di sekolah, maka pertanyaan mengenai siapa nama pengarang dari novel, misalnya Salah Asuhan, siapa nama pengarang dari novel Laskar Pelangi. Nah, itu adalah materi jenis fakta. Ya, karena jawabannya adalah fakta. Kemudian yang kedua adalah materi jenis konsep. Bisa berupa definisi, hakikat, dan sebagainya. Misalnya, apa sih definisi dari teks laporan hasil observasi gitu. Berarti jawabannya berupa konsep. Lalu yang ketiga prinsip, ya. Berupa dalil, rumus, misalnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, ya, ada rumus past tense, ada rumus future tense. Nah, rumusnya kayak apa nih? Misalnya subject plus will plus verb one gitu ya. Itu adalah prinsip gitu. Yang keempat adalah prosedur atau langkah-langkah. Ini biasanya paling banyak ada di kompetensi keterampilan. Ya, berupa prosedur, misalnya seseorang bisa menulis cerpen. Nah, itu prosedurnya gimana? Seseorang bisa menulis karya tulis ilmiah. Prosedurnya bagaimana? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, menentukan topik, membuat kerangka, mengembangkan kerangka, sampai akhirnya menulis karya ilmiah. Contohnya seperti itu ya. Jadi itu adalah materi jenis prosedur gitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Silakan saudara cek di Elena untuk mengerjakan lembar kerja mahasiswa sebagai aktivitas perkuliahan pekan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.